Presiden Jokowi dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bertemu di Istana Senin kemarin. Tepat setelah Jokowi merombak posisi Menkominfo yang kini ditempati Budi Ari yang juga Ketua Umum Relawan Projo, menggantikan Joni Plate yang terjerat korupsi proyek BTS 4G Kominfo. Surya Paloh menyebut pertemuan empat mata itu berlangsung hangat membahas banyak hal. Paloh bercerita, sebelum reshuffle, dirinya diajak komunikasi dengan Jokowi dan tak masalah kursi di kabinet berkurang. Paloh pun membocorkan saat bertemu, Jokowi bertanya soal sosok bacawa pres pendamping Anies. Nah, Pak Jokowi juga tanya, siapa ini wakil presidennya nih? Saya bilang saya belum mikirin itu, yang saya tahu itu Pak Anies itu, barangkali yang urusnya. Iya, saya bilang saya juga belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu. Ya, itu aja kira-kira begitu. Apa Bapak ada menawarkan untuk pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Anies? Saya nggak menawarkan, tapi probability ke arah itu bisa aja. Sebelum reshuffle itu ada obrolan dulu nggak Pak? Ada lah dikit-dikit. Ada masalah ya? Nggak ada masalah itu. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Praitno menilai positif pertemuan Jokowi-Paloh sebagai cermin pola komunikasi Jokowi dan Nasdem tetap terjaga meskipun berbeda sikap di pemilu nanti. Bahkan Pak Jokowi juga sempat tanya kira-kira siapa calon pendampingnya Anies di 2024. Bahkan Surya Paloh setelah bertemu dengan Jokowi sempat mengungkapkan soal kemungkinan Anies akan bertemu dengan Jokowi nantinya. Ini saya kira suatu hal yang positif, di mana dari dulu kita menganggap seakan-akan Jokowi dan Anies itu merupakan dua sosok yang agak sulit untuk dipertemukan. Bahkan ketika Nasdem menjadi kelompok yang belakangan ini cukup keras menitik Jokowi, nyatanya juga bisa bertemu kemarin. Ini menunjukkan betapa pola komunikasi, sekeras apapun persaingan, bukan berarti menutup pintu satu sama yang lain untuk saling terus menjaga sikap dan menjaga jarak. Pasca pertemuan, Surya Paloh menegaskan pertemuan dengan Jokowi berlangsung sebagai kawan, bukan lawan, meskipun berbeda sikap di Pilpres mendatang. Tim Liputan, Kompas TV. Berbeda sikap di Pilpres, Nasdem tetap berada di Kabinet Jokowi. Terakhir, Saudara, Ketua Umum Nasdem Surya Paloh menemui Presiden Jokowi di Istana pasca reshuffle Menkominfo. Bagaimana membacanya? Kita akan berbincang dengan Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Pak Saan Mustafa, politisi senior PDI Perjuangan, Pak Pandana Baban, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah ada Mas Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Baik, kita juga masih akan memperbaiki sambungan dengan Pak Pandana Baban, tapi sebelumnya saya langsung ke Pak Saan nih. Pak Saan, sebelum ke pertanyaan-pertanyaan inti, pertemuan antara Pak Surya Paloh dengan Presiden Jokowi ini panas atau dingin nih tadi? Tadi Pak Surya udah sampaikan kan pada saat wawancara, suasananya penuh dengan kehangatan, dan yang paling pasti bahwa itu mengakhiri soal spekulasi di mana ada ketegangan antara Pak Jokowi sebagai presiden dan Pak Surya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem pasca deklarasi Pak Anies sebagai calon presiden yang diusung oleh Nasdem. Kan spekulasi di publik, terjadi ketegangan dan sebagainya. Dengan pertemuan Pak Surya dan Pak Jokowi, spekulasi itu kan berakhir ya, bahwa kedua tokoh atau kedua sahabat, kedua kawan dekat ini yang sudah hampir 10 tahun lebih mereka bersahabat, saling mendukung, bahkan Pak Surya mendukung Pak Jokowi dua kali, Oke, tapi gini Pak Saan, maaf saya potong. Ini selanjutnya bagaimana Partai Nasdem untuk menempatkan diri di kabinet? Karena kan kalau kita tahu sejalan dengan dukungan Nasdem ke Pak Anies Baswedan dan juga dekat dengan oposisi, ini sikap Nasdem sering berseberangan, sindiran juga berkali-kali ditujukan kepada pemerintahan Jokowi. Ya, pertama sudah ditegaskan ya, komitmen Nasdem untuk mendukung pemerintahan
Pak Jokowi sampai akhir masa periode. Jadi Nasdem berkepentingan dan berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dan mengawal pemerintahan Pak Jokowi sampai akhir masa jabatan Pak Jokowi. Nah, sikap itu ditunjukkan dengan dukungan Nasdem, baik di legislatif, di parlemen. Tidak ada kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang ada di parlemen itu yang tidak didukung oleh Partai Nasdem. Ya. Jadi semua misalnya undang-undang, inisiatif pemerintah maupun kebijakan pemerintah itu Nasdem selalu mendukung. Jadi tidak ada satupun kebijakan pemerintah yang Nasdem tidak dukung. Yang kedua di pemerintahan juga sama. Nasdem selalu mendukung secara penuh dengan kinerja menteri-menteri yang ada di kabinet dari Partai Nasdem. Mereka didorong untuk maksimal, bekerja secara maksimal, terus-menerus meningkatkan kinerjanya juga, dan agar mereka mampu mendukung dan mengimplementasikan apa yang menjadi program dan kebijakan Pak Jokowi. Jadi selama sisa masa pemerintahan Jokowi ini, Nasdem lagi-lagi menyebutkan tetap berkomitmen untuk mendukung Presiden Jokowi. Seperti itu ya, secara singkat ya? Iya. Ya. Dan dibuktikan dengan Pak Jokowi ketemu dengan Pak Surya. Oke, saya ke Pak Panda. Pak Panda, kalau Anda melihat pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Pak Surya Paloh, seperti apa nih Pak Panda? Pak Panda? Baik, kami akan mencoba memperbaiki hubungan dengan Pak Panda Nababan. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, secara singkat, secara kacamata Anda melihat pertemuan ini seperti apa? Ya, saya kira ini pertemuan yang cukup luar biasa ya, karena dulu kan kita sudah mulai mengasumsikan seakan-akan Jokowi dan Surya Paloh itu adalah dua kutub yang saling berhadapan ekstrim dan tidak mungkin bisa bertemu kembali. Ini mengingat misalnya ada sejumlah pertemuan ketua umum partai politik yang dikumpulkan misalnya oleh Jokowi, Pak Surya Paloh tidak diundang. Tapi kemarin menunjukkan betapa dua orang ini cukup luar biasa. Baik dari sisi Surya Paloh ataupun dari sisi Pak Jokowi. Dari sisi Pak Surya Paloh misalnya harus diakui ini tidak gampang bertemu dengan Jokowi dalam konteks karena memang Nasdem itu sudah dianggap sebagai anak tiri, dimarginalkan bahkan tidak dianggap menjadi bagian dari koalisionalnya pemerintah. Jadi pertemuan ini sebenarnya cukup haru sebenarnya karena ini adalah kawan lama sempat bersih tegang dan kemudian bisa muncul kembali dalam satu pertemuan yang cukup luar biasa ya. Pada sisi Jokowi juga begitu, pastinya cukup haru. Apapun judulnya, Surya Paloh ini adalah sosok orang yang saya kira memberikan loyalitas dan totalitasnya yang saya kira cukup luar biasa. Oke, tapi Mas Adi, kalau Anda melihatnya sinyalnya ataupun arah dari pertemuan ini kemana? Ya minimal ini mencairkan suasana politik. Bahwa sekalipun Pak Jokowi dan Pak Surya Paloh relatif punya kecenderungan, punya haluan politik yang berbeda di 2024, tapi bukan saling menegasi dan bukan saling menutup pintu untuk saling berkomunikasi. Jadi kalau tidak ada chemistry, kalau tidak ada kehangatan, kalau tidak ada kecairan, mungkin tidak akan terjadi pertemuan kemarin sore. Tentu terlepas apapun yang dibicarakan ya itu apakah soal reshuffle, tentang loyalitas Prabowo, maksudnya loyalitas Surya Paloh sampai 2004 misalnya, ataupun soal Pilpres di 2024 tentang Cawapres Anies dan seterusnya. Tapi bertemunya dua tokoh ini sebenarnya menjadi starting point sekeras apapun persaingan politik ya, perbedaan politik antara Jokowi dan Surya Paloh di 2024, tapi satu sama yang lain sudah mulai membuka hati dan saling berkomunikasi. Ini yang saya sebut cukup luar biasa pertemuan ini. Sekalipun nantinya di end of the day Jokowi punya pilihan politik berbeda, Surya Paloh punya pilihan politik berbeda, saya kira tidak ada soal. Tapi saat ini tersisa 2 kursi menteri saja yang ada di kabinet nih. Ya nggak soal, artinya nggak soal ya? Nggak soal, artinya sebenarnya bagi Jokowi ingin menegaskan juga ke publik, kepada masyarakat bahwa reshuffle kabinet yang terjadi pada Nasdem ini bukan soal like or dislike, tapi ada persoalan kasus hukum yang sebenarnya membelit kader mereka, Joni Plate, makanya kemudian diganti. Tapi memang pada seberang yang lain harus diakui Mbak Cynthia, ini secara halus sebenarnya bagian dari dalam tanda kutip ya mungkin untuk menghukum Nasdem yang dianggap sudah mulai ingin berseberangan di 2024. Makanya kursinya dikurangi dan tidak diberikan lagi kepada Nasdem. Tapi Nasdem juga logowo, bahkan dalam berbagai kesempatan kita juga sering mendengar, kalaupun toh menteri-menteri Nasdem diganti semua, ya Nasdem nggak ada soal dan tetap akan tegak lurus kepada Jokowi. Ini saya kira
loyalitas yang cukup luar biasa. Ya, Pak Saan merasa tidak ada soal ketika menterinya kembali berkurang 1 kursi dan saat ini hanya tinggal 2 kursi saja. Ada merasa terancamkah dikurangi lagi atau seperti apa? Dari awal ya, sejak periode pertama sampai periode kedua, Nasdem mendukung Pak Jokowi itu dengan tanpa syarat dan tanpa kepentingan apapun. Nasdem melihat Pak Jokowi memang sosok yang tepat untuk memimpin bangsa. Karena itu, ketika misalnya dalam perjalanan di periode kedua, ada dari 3 menjadi 2 juga tidak ada persoalan. Dan Nasdem sangat menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden. Itu adalah hak prerogatifnya presiden, presiden yang punya kewenangan, presiden yang menentukan siapa yang bisa membantu di pemerintahannya. Jadi sekali lagi Nasdem tidak merasa terancam dan Nasdem juga tidak mempersoalkan dan Nasdem juga tidak dalam posisi untuk menyodorkan nama pengganti Pak Joni. Jadi Nasdem sekali lagi itu kewenangan dan prerogatifnya Pak Presiden. Jadi sekali lagi kita tidak mempersoalkan terkait dengan pergantian menteri yang itu bukan diisi oleh Nasdem. Oke. Sekali lagi Nasdem dalam posisi tidak mempersoalkan dan tetap akan memberikan dukungan yang maksimal terhadap pemerintahan Pak Jokowi. Oke, saya akan kembali mencoba sambungan dengan Pak Panda. Pak Panda, apakah sudah kembali membaik saluran komunikasi? Halo, Pak Panda. Baik, kita masih akan terus mencoba terkait sambungan dengan Panda Nababan, politisi senior Partai PDI Perjuangan. Kita akan kembali berbincang usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang.